Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu yang berbahagia? Pasti kabar sehat kan? Adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa lagi di dalam pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Nah adik-adik, sekarang abang lagi berada di kantor Biro Smyrna HKBP loh. Tahu nggak adik-adik apa itu namanya Biro Smyrna, kepanjangannya? Biro Smyrna HKBP adalah Biro Sekolah Minggu, Remaja, dan Naposo Bulung HKBP. Nah salah satunya adik sekolah minggu, Biro Smyrna menaungi sekolah minggu seluruh HKBP di bawah naungan Departemen Koinonia. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP, duduk yang rapi ya, dan lipat tangannya. Marilah kita memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Yesusku, Bapa di surga, angkat suaramu nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu, sebagai tanda ucap syukurmu padamu. Dan sembah Bapa, Putra, Rohnya yang kudus, atas keselamatan yang kau beri. Soraklah, puji nama Bapa di surga, segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Bapa di surga, angkat suaramu nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu, sebagai tanda ucap syukurmu padamu. Puji, syukur, dan sembah Bapa, Putra, Rohnya yang kudus, atas keselamatan yang kau beri. Soraklah, puji nama Bapa di surga, segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Kita berjumpa kembali dalam pengajaran sekolah minggu dari Biro Smyrna HKBP Kantor Pusat. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk, siapkan hatinya ya. Lipat tangan,
Tundukkan kepala dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Yuk kita buka firman Tuhan pada kali ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Abang akan membacakan buat adik-adik semua. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mengikuti pembacaan Alkitab. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kenal nggak sama Daud? Ya, Daud sangat terkenal loh. Apalagi cerita yang paling kita kenal dengan Daud adalah ketika Daud melawan Goliat. Daud orang yang pendek, kecil. Sedangkan Goliat adalah orang yang besar dan dia tinggi. Tetapi karena Tuhan di pihak Daud, maka Daud menang melawan Goliat. Sejak itulah Daud dikenal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, tapi adik-adik tahu nggak bahwa ternyata setelah itu Daud banyak yang membenci. Kenapa? Karena banyak orang iri terhadap Daud. Termasuk bapak dari sahabat Daud sendiri. Adik-adik kenal nggak siapa sahabat Daud? Iya, dia bernama Yonatan. Tetapi bapak Yonatan tidak menyukai Daud. Bapak Yonatan sangat membenci Daud. Karena ternyata Tuhan memilih Daud daripada memilih Yonatan anaknya. Banyak cara dilakukan oleh bapak daripada Yonatan untuk membuat Daud kalah. Membuat malu Daud, bahkan ia mau membunuh Daud. Tetapi persahabatan Daud dengan Yonatan tidak bisa putus, karena Yonatan sangat mengasihi Daud. Karena Daud juga sangat mengasihi Yonatan. Dan persahabatan mereka itu semua di dalam Tuhan. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini? Melalui nats ini, Daud ingin mengajarkan kepada kita, ternyata anak-anak Tuhan itu memiliki kekuatan. Kekuatan apa ya? Kita mau tahu nih, kekuatan yang bagaimana sih? Yuk kita lihat yuk. Firman Tuhan mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, anak-anak itu adalah milik Tuhan. Dan dia adalah anugerah. Adik-adik tahu nggak? Kalau milik, berarti dia yang mempunyai. Kalau milik, berarti dia yang memiliki. Dan tidak boleh ada orang yang lain yang mengambil. Nah, kalau begitu, apakah yang dimiliki itu boleh suka-sukanya? Nggak boleh. Kalau adik-adik adalah milik Tuhan, maka adik-adik juga tidak boleh suka-sukanya dalam kehidupan. Kenapa suka-suka? Suka-suka yang bagaimana? Ya, nggak boleh marah-marah. Nggak boleh membenci. Apalagi kalau ada teman adik-adik yang mau mengajak berantem, adik-adik nggak boleh meladeni. Itu namanya adik-adik adalah milik Tuhan. Nah, di tengah-tengah keluarga juga, adik-adik adalah milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan? Karena adik-adik harus mengasihi adiknya, harus mengasihi abangnya, harus mengasihi kakaknya, mengasihi bapak, dan mengasihi mama. Dan tidak boleh membenci, tidak boleh berantem kepada adiknya, tidak boleh berantem kepada abangnya,
atau tidak boleh berantem kepada kakaknya. Inilah yang disebut dengan milik Tuhan. Nah, kalau begitu, apakah boleh adik-adik berkata kasar? Oh, enggak boleh. Karena adik-adik adalah milik Tuhan, maka adik-adik harus mengikuti semua apa yang diminta oleh Tuhan. Nah, yang kedua, anak-anak Tuhan itu seperti anak panah. Siapa yang pernah melihat panah? Tahu kan panah ya? Dia terbang dan menuju kepada satu sasaran. Nah, kita lihat kalau dia dilepas, lalu dia terbang, apakah dia bisa duluan ke kiri atau duluan ke kanan baru tiba-tiba ke sasaran? Tidak bisa. Ternyata dia langsung kepada sasaran. Nah, kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus serius loh untuk mencapai cita-cita kita. Kita harus serius loh untuk menunjukkan bahwa kita adalah laskar Tuhan. Nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, nggak boleh melenceng kemana-mana. Harus tepat kepada sasaran. Bagaimana sih maksudnya? Nah, kalau waktunya belajar, maka belajarlah. Kalau waktunya bermain, maka bermainlah. Jangan pakai waktu belajar untuk bermain. Kalau begitu, kita akan mencapai cita-cita kita langsung tepat kepada sasaran. Keseriusan diminta oleh Tuhan pada saat ini adik-adik. Ternyata anak-anak sekolah minggu dimanapun berada harus membuat bangga orang tuanya. Kalau adik-adik berhasil mencapai cita-cita, orang tua akan bangga dong. Ya kan? Papa akan bangga, mama akan bangga. Begitu juga dengan adik kita atau abang dan kakak kita. Semua akan bangga kepada adik-adik. Apalagi bisa mencapai ranking 1 di sekolah. Nilainya bagus-bagus. Nah, kalau nilai sudah bagus-bagus, cita-cita akan dicapai. Betul enggak? Nah, karena itu, dengan membuat bangga orang tua, membuat bangga saudara-saudara kita, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, harus menunjukkan bahwa kita adalah laskar-laskar Tuhan. Bagaimana caranya? Jadilah Daud-Daud kecil dimanapun adik-adik berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Jikalau kami adalah sebuah anugerah dalam kehidupan, jikalau kami Engkau nyatakan sebagai laskar-laskar Tuhan, maka biarlah Tuhan, kami boleh bekerja, kami boleh belajar, kami boleh mencapai cita-cita kami. Sebab Tuhan tetap beserta dengan kami. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka boleh berada. Agar dalam kehidupan mereka menjadi teladan, menjadi Daud-Daud kecil di tengah-tengah keluarga, yang membuat bangga kedua orang tuanya, menjadi teladan bagi saudara-saudarinya, sehingga mereka Tuhan tidak dapat diombang-ambingkan segala ajaran yang ada, tidak dapat diombang-ambingkan ajakan-ajakan dunia. Tetapi biarlah mereka mengingat perkataan Paulus, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu. Inilah kami Tuhan. Demi Kristus, dengarlah doa permohonan kami. Amin. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku.
sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Adik-adik sekolah minggu, kita berada dalam penghujung acara kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu telah mendengar lagu-lagu baru, dan juga telah mendengar khotbah, dan juga telah mengikuti kreativitas sekolah minggu. Di khotbah tadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Daud. Begitu jugalah Tuhan juga campur tangan dan terlibat dalam segala hal di dalam kehidupan kita, mulai dari hal terkecil sampai juga pada hal yang terbesar. Adik-adik sekolah minggu, tetap bersuka cita dan tetap berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa minggu depan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Tiada yang lain, hanya oleh. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga, jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera, penuh damai sejahtera. Walking in the light, always in God's sight, keeping truth and right, you will be alive. Walking in the light, always in God's sight, keeping truth and right, you will be alive. Walking in the light, always in God's sight, keeping truth and right, you will be alive.